105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus Aksara Balian Sanga-Sanga. Apa kabar Sobat Fox? Ketemu lagi bersama dengan kita. Dan tentunya biasanya kamu kenalnya dengan suaranya Gunisos kan? Nah sekarang lagi-lagi Gunisosnya aku bajak acaranya di Let's Talk With kali ini. Ivan yang bakal menemani Sobat Fox sampai dengan 1 jam ke depan. Dan tentunya seperti biasanya kalau ngomongin Let's Talk With, Ivan nggak ngomong sendiri aja. Karena bakal ada bintang tamu atau narasumber yang spesial di setiap edisinya Sobat Fox. Dan edisi kali ini kita bersama dengan 3 narasumber yang luar biasa. 3-tiganya perempuan yang menciptakan satu event yang memang tujuannya juga luar biasa. Nah, kalau Ivan yang ngomong sendirian, mungkin Sobat Fox kurang percaya. Makanya Ivan hadirkan di sini di studio Fox Radio Jogja bersama dengan 3 narasumber luar biasa. Kita sapa dulu Sobat Fox yang dalam kondisi ketiga-tiganya sehat dan juga bahagia. Selamat malam untuk Mbak Yesi. Selamat malam. Kemudian selamat malam untuk Mbak Sarah. Malam. Selamat malam untuk Mbak Fani. Selamat malam. Sehat semuanya? Sehat. Kelihatan aura-auranya cukup sehat karena emang ketiganya ini pelaku olahraga Sobat Fox. Jadi bedanya kalau Ivan olahraganya cuma rebahan aja, itu pun tidak bisa dibilang olahraga. 3 perempuan ini punya background suka atau hobi memainkan olahraga tenis, betul ya? Betul. Nah, ini kalau ngomongin tenis atau olahraga yang sekarang sedang common banget atau sedang ngetren ya untuk kalangan-kalangan pecinta olahraga sebagai salah satu alternatif untuk buat badan kita bugar. Mungkin Ivan pengen tahu nih pertama kali mengenal tenis dari usia berapa? Silakan Kak Yesi dulu deh. Boleh. Kalau saya sebenarnya dari zaman SD. Wow, cukup lama ya? Cuma sempat on and off. Jadi zaman SD, kemudian sempat latihan, habis itu SMP masih, kemudian SMA sudah mulai off, kuliah nggak di Jogja, habis itu keluar kota, terus ya paling main 1-2 kali doang, terus akhirnya balik Jogja lagi, mulai kembali lagi latihan lagi, habis itu kepotong karena COVID. Oh iya bener, COVID tuh merusak semua mimpi. Ya. Baru mulai memulai lagi latihan tenis, ternyata kena COVID. Gitu. Habis itu COVID udah mulai reda, mulai intens lagi. Syukurlah, sekarang sudah sehat lagi, bisa melakukan olahraga atau hobinya dengan lebih intens lagi. Kalau Mbak Sarah sendiri gimana nih ngomongin tenis? Sepertinya saya paling pemula di antara para 2 wanita ini. Saya baru memulai tenis sekitar tahun 2021. Jadi sebelumnya saya berdomisili di Melbourne, di mana waktu itu lockdown cuma boleh olahraga outdoor. Jadi saya memutuskan untuk ya udah coba tenis kayak gitu. Terus habis ternyata lumayan fun dan agak susah sebenarnya tenis itu ya. Tetapi waktu itu juga tahun sebelumnya saya pernah diundang oleh suaminya sponsor ke salah satu event dari Fitbit di Australia. Terus habis itu boleh memakai arena Rod Laver tempat Australia Open. Terus di situ saya amazed sama kayak keren banget ya sebenarnya tenis, cuma waktu itu emang belum sempet. Habis itu juga masih student, belum sempet latihan. Baru bisa latihan pas COVID itu sih sebenarnya, pas ada boleh. Cuma boleh soalnya olahraga outdoor, jadi pengen deket tenis, ya udah coba tenis, terus suka. Terus habis itu pulang ke Indonesia for good, terus lanjut di sini intens, terus ketemu sama cici-cici ini sih. Terus main terus deh setiap minggu. Sekarang lagi stop tapi. Kalau ngomongin di Melbourne itu kan berbeda dengan Indonesia. Gimana nih apa namanya kulturnya atau kebudayaan cara untuk main tenis sendiri? Apakah lapangannya lebih bagus atau justru sebaliknya? Oh ya lebih bagus. Tapi kalau di sana setiap apa kita ngomong suburb itu tuh ada lapangan tenis, jadi kita nggak terlalu ribet untuk nyari lapangan sih kayak gitu. Terus habis itu selalu dapat slot, terus mainnya juga bisa sama orang random, jadi misalnya nyari temen tuh nggak susah juga, jadi tinggal ke sana tanya butuh tambahan pasangan nggak, misalnya mereka bertiga butuh satu lagi nggak biar bisa double kayak gitu. Jadi itu sih dari perbedaannya, dan mereka juga dari kecil ya sudah terbiasa olahraga juga gitu. Semoga nanti di Yogyakarta khususnya semakin banyak lapangan tenis, jadi memudahkan untuk yang memang pemula seperti saya mungkin pengen join gitu kan, tidak rebutan slot seperti sekarang. Bener banget. Terima kasih Kak Sarah dan juga Kak Yesi. Nanti kita ngobrol lagi dengan Kak Fani tentunya. Dan untuk Sobat Fox di malam hari ini yang pengen gabung dengan kita tetap barengan terus sampai dengan nanti selesai, karena kita bakal kembali lagi setelah yang satu ini.
Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Oke, balik lagi di Fox Radio Jogja dan juga tentunya kita masih di Let's Talk With bersama dengan 3 narasumber kita yang spesial. Tadi kita sudah ngobrol bersama dengan Kak Yesi dan juga Kak Sarah. Sekarang kita ngobrol dengan salah satu narasumber kita di malam hari ini, ada Kak Fani. Apa kabar Kak Fani? Baik. Nggak kepotong iklan, nggak nervous ya? Masih nervous sih. Oke deh, biar adil pertanyaannya sama. Pertama kali mengenal tenis dari mana dan jatuh cinta sama tenis nih? Oke, pertama kali itu sebenarnya gara-gara aslinya sih saya lebih ke badminton ya. Oke. Sama suami. Terus lama-kelamaan pengen coba yang baru nih, apa sih? Terus teman-teman dekat kebetulan waktu itu memang udah lama bermain tenis. Terus yuk kita coba ya. Terus kita berdua mencoba, kira-kira tuh kalau nggak salah ya tahun 2019 lah ya. Oke, cukup lama. Tapi ya latihannya ya paling cuma seminggu sekali, terus nggak seintens bermainnya, nggak kayak sekarang yang seminggu sudah beberapa kali ya. Kalau dulu cuma seminggu sekali, jadi ya progresnya lama sih. Memang bener kayak katanya Sarah tadi, emang agak lama ya Sarah ya. Kita bisa tuh harus komitmen sih. Harus komitmen, itu dia paling penting untuk yang namanya olahraga, harus konsisten itu. Bedanya apa dengan badminton nih? Yang bedakan tenis dengan badminton secara teknik mungkin? Iya, tekniknya udah pasti. Saya pernah tuh dua-duanya saya lakukan ya. Badminton, tenis. Aduh, kacau banget. Wow. Jadi pas tenis saya badminton, pas badminton saya tenis. Pokoknya dan pernah juga sampai ke sorot IG story gitu ya. Terlihat banget lah pokoknya. Saya waktu itu salah caranya gitu. Oke. Ya lebih apa ya? Kalau untuk saya pribadi sih untuk saya waktu tua lebih amannya tenis. Tenis, oke. Lebih santai tapi tetap ada tekniknya, stamina-nya juga tetap terlatih gitu ya. Iya. By the way, 3 perempuan hebat kita di malam hari ini Sobat Fox, mereka bertemu tidak hanya seperti kayak kita biasanya nongkrong, ngopi, habis itu selesai atau ngomongin gosip, tidak. Mereka termasuk produktif banget karena ketemu membuat satu acara yang luar biasa, betul ya? Mungkin pertama kali diceritain dulu, pertama kali awalnya akhirnya akrab membuat satu event gitu. Dari mana? Dari Kak Sarah, monggo silahkan. Jadi awalnya aku ngomong sama manajernya DP Tenis, namanya kita panggil Ci Oni. Terus habis itu kayak aku tuh terinspirasi sama di Australia itu, sebenarnya nggak di Australia sih, tapi di luar sana itu kegiatan olahraga itu sangat related sama sosial, apa sih kayak apa kedekatan dengan sekitar sosial kayak gitu. Nah, jadi itu kayak sering kalau dilihat di sana banyak turnamen tuh yang mereka turnamen for charity. Seperti kalau misalnya kita nonton kayak Australia Open, US Open, Wimbledon tuh pasti mereka couple days before pertandingan round 1 itu kayak Djokovic, Rafa, semua itu pasti mereka ada satu session tuh untuk charity, di mana they play kayak kinda like for free. Nah, habis itu penonton semua datang, everything donate to some organization yang mereka pilih kayak gitu. Itu salah satu contohnya. Tetapi kegiatan tersebut tuh nggak cuma pas big turnamen, tapi itu juga pas kayak small turnamen kayak yang kita lakukan saat ini gitu. Even kadang-kadang mereka kayak sekolah, ada klub tenisnya ngadain semacam charity, itu nanti mereka donate kepada organisasi yang mereka itu. Jadi sudah sebagai culture di sana kayak gitu. Nah, yang aku lihat di sini itu actually is a very good idea gitu untuk komunitas kita, untuk nggak cuma main tenis aja, tapi juga kita inget we contribute to people ya, kayak other people. Jadi maka dari itu aku ngomong sama Ci, I think it's a good thing. Terus habis itu juga baru di Jogja, yang nggak tahu baru atau enggak sih. Mungkin Rotary mungkin udah berapa kali ngadain kayak gitu ya, pertandingan lain aja ya kayak gitu. Sebenarnya kalau dari Rotary sendiri, memang kita kebetulan join bareng atau kolaborasi bareng itu karena kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu ke arah amal. Di dalam event ini, di Kayaan Nalik ini kita mendonasikan
apa yang kita dapatkan dari kegiatan ini untuk Yayasan Kanker Indonesia. Nah, maka dari itu, jadi kita punya tujuan yang sama, visi yang sama, kita kerja bareng. Ayo deh kita jalanin aja coba gitu. dulu gitu, walaupun dalam 3 bulan mepet tapi sepertinya oke. So far so good ya. So far so good. Sebelumnya kalau kita ngomongin eventnya Sobat Fox namanya adalah Kayana League, di mana ini adalah satu turnamen ya. Yang seperti disampaikan Kak Sarah tadi, ini bertujuan untuk amal dan juga membantu orang-orang di sekeliling kita. Secara teknis ini nanti bakal seperti apa nih untuk Kayana League ini? Iya, saat ini mungkin CS mau bantu. Untuk Kayana League ini sendiri kita adakan 2 hari, dari hari Sabtu dan hari Minggu di tanggal 21 dan 22 September ini. Oke, di bulan ini. Bulan ini berarti kita tinggal menghitung hari. Menghitung hari banget nih. Ini mulai pusing. Nah, itu kegiatannya kita lakukan di UNY, lapangan tenis indoor. Gitu, di lapangan tenis indoor UNY, tanggal 21 dan juga 22 September ini Sobat Fox. Dan juga tentunya dari pesertanya apakah sudah ada beberapa kandidat atau memang masih open? Oh, full capacity. Kita ganda putri, ganda putra, masing-masing 32 pasangan. Wow. Ya, terus habis itu ternyata full awal bulan lalu atau tengah bulan? Iya, bulan lalu. Ya, bulan lalu full. Sudah full registration. Malah sampai sekarang ada yang waiting list juga. Ada nggak yang cancel? Ada nggak yang cancel? Kalau ada kita mau dong gitu. Iya. I think itu good feedback juga dari peserta, terutama kalau mereka kayak semangat gitu untuk ikut sama Kayana League juga. Whatever kayak hasilnya pun mereka oke, nggak apa-apa, ini kan disumbangin. Jadi mereka bisa yang baru-baru juga coba kayak gitu. Ada yang nanya juga, kuotanya tolong ditambahin dong biar kita mungkin 1 minggu besok di event selanjutnya tahun depan gitu. Insya Allah bisa. Ada tambahan kuota. Tapi lumayan cepat loh untuk progresnya ketika tadi Kak Sarah bilang 3 bulan ya berarti. Berarti 3 bulan itu sudah mulai ada kata-kata oke, let's do it gitu. Iya, 3 bulan baru kita kayak ketok palu, kayak oke, let's do it gitu. Kita tahu siapa-siapa, kita juga baru ketemu Rotary mungkin April ya. Sekitar Juni. Juni ya malah itu ya. Benar-benar 3 bulan kita koordinasi beberapa kali, habis itu Oke. Untuk obstacle-nya untuk menggelar satu acara ini, karena ini cukup yang memang berbeda dari event-event yang lain. Ada obstacle dari masing-masing mungkin dalam membentuk dan juga akhirnya tercipta, oke deal kita bikin event ini tanggal ini gitu. Awalnya mungkin pengenalan terkait dengan kegiatannya ya, karena beda kan. Biasanya hanya pertandingan biasa, ini kita kemas dengan sesuatu yang berbeda, ada charity-nya. Nah itu yang mau kita tonjolkan sebenarnya selain dari pertandingan tenisnya itu sendiri, di charity-nya itu. Oke. Kenapa akhirnya memilih ke Yayasan Kanker Indonesia di antara teman-teman kita yang lain yang memang membutuhkan gitu? Nah, jujur aja waktu itu saya juga kan baru balik ke Yogyakarta, terus saya bingung mau kemana, terus abis itu ada salah satu kerabat kenalan gitulah, terus abis itu bilang, oh saya tahu Yayasan Kanker Indonesia, terus abis itu lumayan valid lah kayak proposal mereka, terus dikenalin, terus abis itu proyeknya cukup menarik karena saya sendiri personally saya suka contribute ke anak-anak. Gitu. Dan kebetulan ini Yayasan Kanker Indonesia mereka spesifik membuat rumah singgah untuk anak-anak. Jadi untuk anak-anak yang kena kanker, mereka misalnya ke Sarjito, mereka kadang-kadang butuh tempat tinggal di sini karena kadang-kadang hotel mahal, jadi mereka tinggal di sini untuk nunggu treatment kayak gitu. Nah saat ini sudah dibangun yang untuk campur ya, kalau nggak salah dewasa anak gitu, tapi ini nanti untuk anak-anak. Gitu. Jadi ya karena aku tertarik di anak-anak, jadi kayak ya udahlah aku coba, terus ngomong sama ketua teman-teman dari Petenis, terus habis itu digandeng sama Rotary, terus habis ternyata Rotary juga kenal ya sama satu GKI juga. Oke, menarik nih Sobat Fox, dan juga tentunya nanti kita akan ngobrol lagi dengan 3 narasumber ini akan membuat satu event tanggal 21 dan juga 22 September ini, Kayana League. Dan sekali lagi untuk Sobat Fox yang pengen tahu lebih detailnya lagi, tetap bersama dengan kita karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.
Wehehe, botol iki kaya nggonku iki Sri. Kutus-kutus aksara Bali yang ada foto Pak Bambangnya. Oh iki, kaya iki persis. Lah kok kowe ora nganggo nggonamu dhewe? Walah ya kan aku panik toyo makanya njaluk wekmu wae. Kutus-kutus aksara Bali bisa dibeli di reseller resmi terdekat atau ke Fox Radio Jogja, Jalan Padigat Sakti nomor 8 Yogyakarta. Kutus-kutus aksara Bali, just forever, sana-sana, sing ada lawan. 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus Aksara Bali yang sangat-sangat kembali lagi di Live Talk With bersama dengan Ivana Fani dan juga dari teman-teman kita ada Mbak Yesi, Mbak Sarah dan juga Mbak Fani. Tadi emang karena saking akrabnya manggilnya Kak terus. Tapi nggak masalah. Tadi udah di-spill beberapa event, detail eventnya Sobat Fox, dan sekali lagi Ivan ingetin ini akan ada di GOR UNY, lebih tepatnya di tenis indoornya di tanggal 21 dan juga 22 September 2024. Jadi kalau misalkan kamu di tanggal tersebut slow karena memang ini terbuka untuk umum ya, untuk yang pengen nonton ya. Oke, nanti untuk yang pengen nonton bisa langsung datang atau boleh pendaftaran dulu? Bisa langsung datang. Dan juga tentunya ini katanya boleh yang pengen join juga untuk donasi juga bisa ya? Iya, jadi tinggal datang aja nanti teman-teman semua yang ingin menonton. Di sana nanti juga akan ada penggalangan open donation ya, nanti buat yang tertarik ingin dan tergerak untuk mendonasikan kepada Yayasan Kanker Indonesia, itu nanti ada open donation di sana, dan juga bisa kalau mau mendonorkan darah. Oh iya, itu kita penting bekerja tuh. sama dengan PMI Kabupaten Sleman. Banyak pihak yang dilibatkan dan juga tentunya semakin besar juga kesempatan kita untuk saling membantu teman-teman kita yang kurang beruntung. Untuk yang memang pengen ikutan donasi bisa banget Sobat Fox datang ke acara tersebut. Sekali lagi tanggal 21 dan juga 22. Nah kalau misalkan ternyata dananya terbatas nih untuk operasional sendiri, boleh dana dan donor darah yang itu tanpa modal, at least kamu sehat dan juga membantu teman-teman kita yang lain, betul ya? Betul banget. Terus kalau selain tenis tanggal 21 dan 22 nih dari teman-teman atau mungkin dari atlet-atlet yang sudah join, untuk yang nonton ini bisa menikmati apa nih? Yang pastinya pertandingan tenisnya ya. Pertandingan tenisnya juga mereka pasti menikmatinya. Kemudian ada beberapa tenan di sana. Tenan makanan dan minuman juga ada di sana. Ini acaranya akan dimulai dari jam? Kalau hari pertama jam 9 pagi. 9 pagi. Wow, cukup pagi. Jam 10 malam. Ya cukup panjang sih acaranya. Hari kedua juga jam 9 sampai jam 6 sore. Karena 32 pasang tadi ya, luar biasa kandidatnya. Nampak dari totalnya. Sebagai informasi untuk yang donor darah akan dimulai dari jam 9 sampai jam 12. Siang di hari aja. Sabtu dan hari Minggunya. Karena itu hubungannya nanti sama PMI untuk membawa kembali untuk menyimpan donor darahnya darah masih fresh. Dan per hari juga ada ini ya, kuota. Ingin mendapatkan kira-kira sampai 50. Iya, target kita 50. Targetnya 50 kantong. Dan juga tentunya untuk Sobat Fox yang pengen mendonorkan darah, ini dari pagi sampai dengan jam 12 aja, jam 9 pagi sampai dengan jam 12. Tentunya juga selain bisa menikmati olahraga tenis dari 32 pasang, banyak banget Sobat Fox, itu juga bisa menikmati berbagai jajanan, makanan, minuman di food court atau tenan-tenan food and beverage yang disediakan di sana. Kemudian juga bisa ikutan donor darah tadi. Kemudian kalau misalkan pengen donasi, ini bisa disediakan kris yang bisa di-scan dan juga tentunya bisa disalurkan dana yang memang seikhlasnya gitu ya. Mungkin kalau kita ngomongin komunitas tenis di Jogja dan juga pergerakan tenis di Jogja sejauh ini dari setahun yang lalu ada progres nggak sih sebenarnya pelaku tenis dan juga organisasinya sendiri menurut teman-teman? Menurut saya pribadi sih semuanya akan tenis pada waktunya. Jadi semuanya somehow pengen coba tenis kayak gitu. Kayak tidak jarang ada teman-teman tiba-tiba pengen coba tenis dong, aku pinjam raket ya kayak gitu, terus main di lapangan. Mereka penasaran juga sih kayak gitu.
Iya, sepertinya gitu. Tapi kalau lapangan ya masih susah-susah ya, gampang ya mencarinya ya. Lahan bisnis baru. Boleh. Boleh tentunya. Mungkin sebelum kita pamitan dan juga berpisah dengan Sobat Fox, ada pesan-pesan mungkin dari Mbak Yesi untuk event ini mungkin, atau mungkin secara personal boleh banget silakan disampaikan ke Sobat Fox. Ya, teman-teman boleh datang nonton pertandingan tenisnya yang pastinya seru, bermanfaat untuk kita semua. Kemudian ada kegiatan donor darahnya, kita bisa menyumbang darah dari kita sendiri untuk teman-teman yang membutuhkan. Dan tenis itu seru. Tenis itu seru. Seru Tadi Kak Sarah? Seru banget. Nagih banget ya. Lupa kalau udah jadi mama sekarang. Karena emang ini tidak ada batasan usia kali ya, jadi memang bisa diikuti siapa aja. Dari Kak Fani? Pokoknya jangan lewatkan, ini bakal seru banget. Kalian pasti sangat terhibur yang menonton, karena peserta-pesertanya ini memang dari berbagai daerah. Oke. Jakarta ada, Solo. Berarti nggak cuma Jogja aja nih? Tidak, ada dari Jakarta, Tangerang, Semarang, Surakarta, Surabaya ada. Wah, koneksinya jadi luar lumayan biasa. nggak bisa prediksi ya. Nggak bisa prediksi. Yang paling penting ini, juaranya satu, kita memperebutkan Piala Gusti Prabu. Oke, kita nanti ngobrolin soal juaranya kalau gitu ya. Tapi untuk Sobat Fox di malam hari ini yang tentunya penasaran juaranya apa, boleh banget bergabung dengan kita. Dan kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang satu ini. Kamu kenapa? Ini nih, kayaknya aku mau masuk angin abis hujan-hujanan soalnya. Iya ya, dingin ya. Tapi tenang aja, aku punya kutus-kutus aksara Bali. Oh iya, kan ada kutus-kutus aksara Bali. Bisa bikin aneh. Oke, aku mau cepet. Ya, sabar, aku belajar. Habisin. Kutus-kutus aksara Bali. 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus Aksara Bali yang sangat-sangat masih disiarkan dari Jalan Pandiga Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sobat Fox, Ivan masih bersama dengan Mbak Yesi, Mbak Sarah, Mbak Fani, dan juga saya tetap tidak konsisten antara manggil Mbak atau Kak, Sobat Fox, pada malam hari ini. Tadi kita ngobrolin satu event seru yang memang ditujukan untuk membantu teman-teman kita dari Yayasan Kanker Indonesia. Ini digalakan oleh teman-teman dengan nama event adalah Kayana League, Sobat Fox, yang akan diadakan di UNY di tanggal 21 September sampai dengan 22 September 2024. Ngobrolin tadi kepotong soal hadiahnya. Ini yang paling tunggu-tunggu nih. Kalau misalkan masih ada slot, mungkin saya akan ikut nonton. Ikut nonton. Silakan. Hadiahnya apa nih? Hadiahnya dari uang tunai pasti ada. Oh, menarik. Kemudian dari voucher-voucher dari sponsor pasti ada. Oke. Yang paling utama untuk juara satu untuk ganda putra dan ganda putri akan memperebutkan piala dari Gusti Prabu. Oh, luar biasa. Satu piala dari Gusti Prabu, kemudian ada uang tunai, ada voucher juga. Oh, ini menarik sekali dan memang tadi diikuti tidak hanya dari Jogja aja Sobat Fox, tapi juga dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan sampai di luar Jogja juga. Nah, ngomongin tadi sempat disinggung ganda putra dan ganda putri. Ada berapa cabang atau mungkin kategori yang diperlombakan di event ini? Kita adakan cuma dua. Dua, oke. Ganda putra dan ganda putri. Ganda putra dan ganda putri. Apakah mereka mendaftar sudah dengan pasangan masing-masing? Sudah. Oke, berarti chemistry-nya udah terjalin. Harusnya. Harusnya. Kalau mau tahu lebih lanjut, silahkan nonton. Itu jadi Sobat Fox bisa nonton, dan juga kalau misalkan Sobat Fox pengen tahu nih kepo-kepo, mungkin bisa follow atau cek di sosial medianya di sosial media kita di Kayanalik, @kayanalik2024. Kalau untuk dari komunitasnya kita, dari DP Tenis, kemudian dari Rotary Malioboro ada @rc_Malioboro. Itu tadi Sobat Fox, dan juga ini bisa menjadi salah satu awal mula mungkin kamu jatuh cinta dengan dunia tenis, karena tenis tidak hanya olahraga yang memang membunuh waktu aja, tapi juga banyak benefit-benefit yang lain, termasuk kesehatan udah pasti. Kemudian ketemu sama teman-teman yang saling membantu, mensupport, dan akhirnya terciptalah banyak event-event yang tidak berguna, tidak hanya untuk komunitasnya, tapi juga untuk teman-teman yang membutuhkan. Di konteks ini, Kayana League ini dikhususkan untuk teman-teman kita dari Yayasan Kanker Indonesia gitu. Ngomongin soal tadi 32 peserta.
Tadi untuk pendaftarannya atau mungkin dari uang pendaftarannya akan didonasikan sepenuhnya begitu ya? Iya, dari 64 pasang sebenarnya. 32 cewek, 32 cowok. Oke, berarti 32 itu per kategori Sobat Fox. Berarti ada 64 pasang. Iya, benar. Pantas 2 hari dari pagi sampai malam. Kita nanti nginep di sana. Enggak dong, nanti bukannya sehat masuk angin pakai kutus-kutus aksara Bali. Oke, berarti dari 64 tadi ini kemarin ada fee registration. Yes, ada. Kemudian dikumpulkan untuk teman-teman kita di YKI atau Yayasan Kanker Indonesia. Ini semuanya ya? Semuanya kepada mereka. Berarti luar biasa nih, berkat support dari sponsor juga tentunya. Event ini terselenggara tanpa ada potongan apapun, emang pure untuk membantu juga gitu. Dan hadiah-hadiah tadi dipersembahkan karena emang dukungan dari sponsor. Benar sekali. Dan organisasi-organisasi luar juga. Oke, mungkin sebelum kita ngomongin soal yang pengen nonton gitu, mungkin disampaikan juga ini dari sponsor-sponsor ini apakah emang anggota klub atau memang bervariasi. Oke. Bervariasi dari pastinya kutus-kutus. Terima kasih. Pastinya dari kutus-kutus, ada beberapa dari makanan minuman, ada dari produk macam-macam juga ada, dari kosmetik juga ada. Car dealer juga ada, jadi sangat bervariasi. Bervariasi. Dari medical juga ada, macam-macam. Kita juga sediain medicalnya supaya menjamin. Ini besok kalau 21-22 lancar eventnya harus ada event di tahun depan dengan konsep yang lebih gede. PR juga kan? Tarik nafas. Tapi kita fokus dulu di tahun ini dan juga di bulan ini lebih tepatnya Sobat Fox di GOR UNY. Jadi di tenis indoor UNY tersebut kamu bisa datang itu dari jam 9 sampai dengan acara selesai. Pokoknya dari jam 9 pagi kamu bisa datang, kamu tidak hanya bisa menonton pertandingan dari 64 pasang dan juga bisa ikutan donor darah, bisa juga menikmati food and beverage yang memang tersedia di sana dan juga ikutan mendonasikan dari sebagian penghasilan kamu. Nanti untuk hasil dari Kris tadi akan ikut disalurkan ke YKI ya? Betul. Jadi semakin banyak datang menonton dan juga terbeban untuk donasi, itu juga akan membantu makin up to numbernya untuk didonasikan ke YKI. Oke. Dan semoga aja emang acara ini beneran terjaga dan juga sukses sampai dengan akhir. Teman-teman jaga kesehatan juga gitu. Nah ini bener-bener ini pesan-pesan terakhir sebelum kita pisah Sobat Fox. Kalau tadi baru pemanasan. Silakan, karena giliran dari Mbak Fani deh kalau gitu deh. Pokoknya jangan lewatkan acara ini. Ini acaranya pasti seru banget, dimana kamu bisa menonton permainan tenis dari berbagai orang, dari berbagai daerah. Dan jangan lupa ikut donasi donor darah. Itu dia. Ada kris yang disediakan dari berbagai bank, sudah bisa dimudahkan ya. Kemudian dari Mbak Sarah? Mungkin sama saya kayak Cifani, pokoknya datang aja, nikmatin pertandingan tenis. Juga ini kita juga mendengarkan ini juga untuk community kita. Jadi we're doing something good for everyone in here gitu sih. Oke. Dari Mbak Yesi silahkan. Kami tunggu di Kayanalik 2024. Cukup karena tadi udah ya. Tadi udah panjang soalnya. Tadi udah panjang. Dan juga tentunya saya pribadi dan juga dari Fox Radio Jogja mengucapkan terima kasih untuk waktunya sudah datang. Semoga acaranya terselenggara dengan baik dan juga lancar semuanya. Semuanya tetap jaga kesehatan dan untuk Sobat Fox juga banyak animo datang ke sana bisa membantu teman-teman kita di Yayasan Kanker Indonesia. Dan sekali lagi Sobat Fox, ini tidak mengambil keuntungan sepeser pun karena dari uang pendaftaran, kemudian juga dari donasi dari Sobat Fox yang nonton di acara ini akan sepenuhnya didonasikan ke Yayasan Kanker Indonesia untuk teman-teman kita yang kurang beruntung tentunya. Semoga mereka juga bisa sehat kembali dan juga bisa beraktivitas begitu ya. Oke, terima kasih untuk Mbak Yesi, Mbak Sarah, Mbak Fani. Jangan kapok mampir ke Fox Radio Jogja. Pokoknya walaupun ini tadi kita gesa-gesa terburu-buru ya. Tapi tetap lancar. Terima kasih Sobat Fox untuk yang sudah bersama dengan kita di hari ini. Dan juga tentunya selamat menikmati malam ini dengan siapapun kamu menghabiskan sisa malam ini. Semoga tetap bermanfaat dan juga tetap bersama dengan kita. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus Aksara Bali. Ivan pamit. Dadah.